Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora kuroren. Masih pengen ngobrol soal Digimon Adventure Zero 2 ya, tentang suatu yang belum dijelajahi lebih jauh yaitu Dark Ocean. Laut hitam tempatnya Dagomon tinggal dan disembah oleh pengikutnya. Tapi dia diam di dasar laut aja sih, dan sebenarnya laut ini merupakan bagian dari dunia kegelapan yang nantinya bakal dibahas pelan-pelan, tapi kita untuk saat ini fokus ke Dark Ocean dulu aja. Selain itu juga ada beberapa homage dari Ultraman 3 yang terdapat di beberapa momen di anime Digimon Adventure Zero 2 ini guys. Asli saya juga baru sadar sih. Thanks to Data Revel for the information, and then let's get started. Kita akan bahas pelan-pelan ya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Ikuse, Digital Geto, open! Dark Ocean merupakan salah satu dunia yang terdapat di dunia digital yang bisa didatangi dengan membuka digital gate khusus menggunakan D3 milik Ken. Bantuan dari para pengikut Dagomon, kok bantuan sih, diculik ini cok si Hikari. Terus juga dengan distorsi ruang waktu yang terjadi akibat kacaunya keseimbangan dunia, yang disebabkan hancurnya Holy Stone di berbagai wilayah di dunia digital oleh Black War Greymon. Yang pasti, ini dunia yang amat sangat berbeda dengan dunia digital yang biasa didatangi oleh anak-anak terpilih. Oke, pertama kita harus membahas tentang dunia yang berbeda ini terlebih dahulu dan juga efek distorsi yang ditimbulkan oleh Black War Greymon. Jadi Hikari menjelaskan kalau dunia mereka ini terdiri dari berbagai dunia, seperti dunia manusia dan dunia digital. Lalu, menurut penjelasan Tailmon, jika distorsi terjadi maka seluruh dunia akan menjadi kacau dan terlihat seperti menyatu. Dan ditambahkan lagi dengan Dark Ocean yang dianggap sebagai dunia yang berbeda. Lalu disimpulkan oleh Takeru bahwa masih ada lagi banyak dunia yang tidak diketahui. Namun inti dari penjelasan Hikari adalah ketika keseimbangan dunia hilang maka seluruh dunia yang berbeda akan menjadi kacau dan menyatu lalu membentuk suatu yang gelap. Ditambahkan lagi karena distorsi ini disebabkan oleh kekuatan kegelapan, maka seluruh dunia yang ada termasuk dunia manusia dan dunia digital akan menyatu menjadi sebuah dunia kegelapan. Kemudian efek lanjutan dari distorsinya seperti yang sudah saya sebut tadi ya teman-teman. Dunia-dunia yang terdistorsi ini membuat orang dapat melakukan perjalanan atau travel melaluinya. Seperti ketika Miyako, Ken, dan Hikari lewat dan masuk ke dunia kegelapan, yang lebih tepatnya adalah lautnya si Dagomon itu. Pas banget ya cok di laut itu ya. Pas juga sama debut Sylphimon yang pertama kali setelah menang dari Blossomon, ya udah balik lagi. Soalnya si Blossomonnya bisa masuk ke dunia itu dengan memanfaatkan distorsi. Kenapa? Nanti dijelasin. Ini ada hubungannya sama Dark Tower soalnya. Terus kenapa hint dari Dark Ocean ini justru berhubungan erat dengan Ken ya? Karena emang dikaitkan juga sama backstory-nya Digimon Kaiser, dimana Ken itu dapat D3 hitamnya dari Dark Ocean. Terus dia bisa menciptakan Evil Ring dan Dark Tower yang saling berhubungan juga. Dark Tower memberikan pengaruh berupa sinyal yang akan menyebar ke seluruh wilayah tempat mereka berdiri. Maksudnya tempatnya Dark Tower itu didirikan ya, mengendalikan Evil Ring dan memanipulasi pikiran semua Digimon yang terjerat olehnya untuk menjadi pengikutnya Kaiser. Sinyal dari Dark Tower juga bisa menyebabkan Digivice tidak berfungsi untuk memberikan kekuatan cahaya pada Digimon untuk berevolusi. Ini wajar soalnya emang konsepnya berlawanan, cahaya dan kegelapan. Dan di Digimon Adventure itu konflik utamanya selalu dua hal ini, cahaya dan kegelapan yang berselisih, dan pokoknya kegelapan ini menjadi sesuatu yang dimusuhin banget, terutama sama Takeru ya, yang ada trauma sama Devimon. Sinyal Dark Tower juga bisa dikeluarkan dari D3 milik Ken untuk mencegah Digimon berevolusi normal dan kekuatan suci Digivice. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena semua itu memiliki kekuatan yang berasal dari suatu tempat yang sama, yaitu Dark Ocean, tempatnya Dagomon. Pengaruh lainnya dari Dark Tower juga menyebabkan distorsi yang dapat mengacaukan keseimbangan dunia. Cuman emang baru di-reveal di arc setelah Digimon Kaiser ya. Di sini diungkap oleh Arukenimon kalau Ken itu cuma dimanfaatin biar dia menciptakan Dark Tower di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia digital untuk rencana mereka selanjutnya, termasuk menciptakan Digimon dari Dark Tower, memperburuk keseimbangan dunia, dan berujung ke keinginan Oikawa yang mau ke dunia digital dengan cara apapun. Dia juga dimanfaatkan oleh Famdemon yang ngerasukin dia gitu. Dimanfaatin biar dia bisa berkembang dari dalam tubuhnya Oikawa, dan pas balik ke dunia digital udah jadi Belel Famdemon dan melancarkan niat sesungguhnya dia. Dan akhirnya apa yang diucap olehnya ke ANJ Woman di episode 37 Digimon Adventure pun terjadi.
Dia ingin menyelimuti kedua dunia dengan kegelapan lalu menyatukannya menjadi satu dunia yang tercipta dari kegelapan tersebut dengan dia sebagai penguasanya. Tentu dia melakukannya di Zero Two ini dengan persiapan yang jauh lebih matang daripada di Adventure. Dimana di Adventure dia malah jadi Venom Farm Demon, dan akhirnya di sini kebetulan ada Oikawa, terus Ken, Arukenimon dan yang lainnya dia manfaatin. Coba tujuannya berhasil, semuanya udah hancur itu. Gagalnya tujuan Farm Demon dengan anak-anak di seluruh dunia yang berkumpul itu sebenarnya agak aneh ya. Tapi ini setelah saya cek lagi, ternyata emang ada homage-nya dari ending Ultraman 3. Seluruh dunia mengumpulkan cahaya untuk menghancurkan kegelapan yang menyelimuti seluruh dunia untuk selamanya. Ini adegan yang memorable dan keren sih pada zamannya ya teman-teman. Oke, balik lagi ke Dark Tower. Apakah cara untuk mengacaukan keseimbangan dunia hanya itu? Ya enggak dong. Dark Tower yang memenuhi seluruh wilayah dunia digital, terutama wilayah timur tempat anak-anak ini beraksi, itu berpengaruh ke entitas yang tersegel di dunia digital, yaitu Four Holy Beasts. Dan salah satunya yang menjaga wilayah timur ya King Longmon. Kekuatan gelap tersebut menutupi celah untuk si King Longmon bisa bebas, dan kekuatannya pun hilang gara-gara Dark Tower yang dibangun-bangun ini. Sementara menciptakan Digimon dari Dark Tower termasuk Black Wargreymon merupakan rencana cadangan Arukenimon. Anehnya, dari semua Dark Tower itu yang literally benda, cuman Black Wargreymon yang punya perasaan. Apakah semacam bug atau apapun itu kurang jelas sih. Dan juga untuk Four Holy Beasts di beda konten aja ya bahasnya. Kemudian ya udah segitu aja mungkin untuk distorsi yang disebabkan oleh Dark Tower. Karena Dark Tower itu bisa menciptakan pengaruh yang menimbulkan distorsi, jadi wajar aja kalau kejadian kayak Blossomon dari dunia digital bisa masuk ke Dark Ocean, atau Black Wargreymon bisa dengan bebas berpindah-pindah dunia. Itu adalah hal yang amat sangat wajar karena mereka menggunakan kekuatan dari Dark Tower di tubuh mereka, seperti itu. Ya, jadi itulah penjelasan tentang Dark Ocean dan sedikit tentang dunia kegelapan. Mungkin nanti bakal saya perbarui lagi soal dunia kegelapan ini. Silahkan kalian komentar di bawah. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya, Rokuroyan undur diri. Hai, Rokuroyan Otskare. See you. Kono 番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。